Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Megasari SEMM, dosen program studi S1 Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan tanggung jawab saya sebagai pendidik. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan implementasi Dharma di bidang pendidikan dan pengajaran melalui mata kuliah manajemen pemasaran yang saya ampu. Mata kuliah manajemen pemasaran merupakan mata kuliah wajib program studi S1 manajemen yang ditawarkan pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam memahami konsep, strategi, serta implementasi manajemen pemasaran untuk menghadapi dinamika bisnis dan kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis lingkungan pemasaran, memahami perilaku konsumen, menyusun strategi pemasaran yang efektif, serta mengimplementasikan konsep bauran pemasaran dalam pengambilan keputusan organisasi. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan delivery, interaction, dan assessment sebagai dasar dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pertama, aspek delivery atau penyampaian pembelajaran. Pada aspek ini, proses pembelajaran dirancang secara sistematis berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Pembelajaran menerapkan pendekatan outcome based education yang berorientasi pada pencapaian kompetensi mahasiswa melalui student-centered learning. Penyampaian materi dilakukan melalui berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, interaktif, diskusi, studi kasus, presentasi, case method, dan project based learning yang didukung dengan modul, video pembelajaran, artikel ilmiah, serta berbagai sumber belajar digital. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diarahkan agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen pemasaran, menganalisis lingkungan pemasaran, memahami perilaku konsumen, serta merancang strategi pemasaran berdasarkan konsep segmentasi, targeting, positioning, dan bauran pemasaran sesuai dengan perkembangan dunia usaha yang ada pada saat ini. Kedua, aspek interaction atau interaksi pembelajaran. Pada aspek ini, saya membangun suasana pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan partisipatif melalui diskusi kelompok, presentasi, studi kasus, tanya jawab, serta kegiatan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kondisi nyata di dunia bisnis. Melalui proses pembelajaran tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga mampu menghubungkan teori dengan praktik sehingga memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Ketiga, aspek asesmen atau penilaian pembelajaran. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui tugas, kuis, studi kasus, presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Penilaian tidak hanya mengukur penguasaan materi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kerjasama. Komposisi penilaian terdiri atas kehadiran 10%, tugas 20%, kuis 15%, UTS 25%, dan UAS 30%. Seluruh komponen penilaian disampaikan melalui kontrak perkuliahan pada awal semester, sehingga
Proses evaluasi berlangsung secara transparan, objektif, dan akuntabel. Demikian untuk pemaparan mengenai implementasi delivery, interaction, dan assessment dalam pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan dokumentasi proses pembelajaran tatap muka di kelas sebagai bentuk implementasi dari strategi pembelajaran yang telah saya paparkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah, syukurillah di pagi hari ini kita semua bisa bertemu lagi ya pada perkuliahan untuk perkuliahan kita yang ketiga, yaitu manajemen pemasaran, untuk materinya tentang kepuasan dan kesetiaan konsumen. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, Ibu mau tahu dulu nih kehadirannya. Lengkap nggak untuk hari ini hadir? Ketua kelas silakan, Mas Dani. Ya, Bu, untuk kehadiran pada pagi hari ini secara transparan mahasiswa, Bu. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Ini berarti perkuliahan kita hari ini bisa dihadiri semua ya untuk kalian mahasiswa. Pada perkuliahan, tapi sebelum kita menginjak pada kita pertemuan yang lalu, pertemuan kita yang kedua, itu kita membahas tentang nilai konsumen. Nah, di antara kalian ada nggak yang masih ingat pertemuan yang lalu? Siapa? Ya, Mas Dadang. Silakan. Nilai konsumen adalah manfaat yang dirasakan konsumen dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Ya, bagus. Berarti keterwakilan ya dari Mas Dadang tadi, Ibu anggap ini kalian sudah menguasai materi yang kemarin ya, masih mengingat. Untuk itu kita langsung nih masuk ke materi kepuasan dan kesetiaan konsumen. Apa sih pengertian daripada kepuasan konsumen? Jadi menurut Kotler dan Taylor, kepuasan konsumen itu adalah perasaan senang atau kecewa yang dirasakan oleh seorang konsumen setelah membandingkan daripada kinerja produk yang didapatnya dengan harapan yang diinginkannya, ya. Jadi apakah harapannya itu sesuai dengan ekspektasi dari barang yang didapatnya ya atau dibelinya. Nah, ini ada rumus sederhana. Untuk rumus sederhana, jika harapan lebih kecil daripada kinerja, maka konsumen akan merasa puas. Karena apa? Ya produknya itu betul-betul melampaui daripada harapan. Kenapa? Produk ini betul-betul berkualitas, betul-betul luar biasa ya, jadi kita sangat puas. Nah, kemudian jika harapan sama dengan kinerja, maka kita selaku konsumen kita juga akan merasa puas karena sesuai antara harapan dengan kinerja daripada produk ya, barang yang kita terima. Namun sebaliknya, jika harapan lebih besar daripada kinerja, itu kan berarti produknya tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan harapan, maka kita tidak puas atau tidak kecewa. Jadi kunci utamanya kita harus pahami daripada harapan konsumen, kemudian berikan daripada kinerja yang terbaik sehingga konsumen akan merasa sangat puas. Dari pengertian kepuasan konsumen ini ya, coba yuk kita berpikir, pernah nggak nih di antara kalian ini saat kita membeli suatu produk atau mendapatkan suatu pelayanan, kita kadang mungkin merasa sangat puas atau mungkin kita tidak puas, kita kecewa ya, karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita terhadap produk tersebut, terhadap kinerja dari produk tersebut. Nah,
Siapa nih yang ingin menjawab, yang punya pengalaman di antara daripada sangat puas, puas atau tidak puas dengan pengalaman? Silakan. Ya. Saya pernah merasa sangat puas saat saya membeli suatu barang yang sangat sesuai antara harga dan kualitas barang yang saya beli tersebut. Oh ya. Itu tempo hari produknya produk apa itu? Sepatu. Oh, sepatu ya. Ya. Coba pengalaman yang lain, yang kecewa misalnya, silakan. Saya pernah beli barang di aplikasi online. Ya. Jadi waktu barang yang sampai itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya pesan. Jadi saya merasa tidak puas dengan beli. Ya. Artinya dari pengalaman dua teman kalian ini satu dia merasa sangat puas, tapi di satu sisi ada juga yang merasa tidak puas. Karena apa? Ya, dia sangat puas, harapannya lebih kecil daripada kinerja. Artinya produknya betul-betul luar biasa sesuai ekspektasi, jadi sangat puas. Dan sebaliknya, saat barang didapatkan ternyata barang itu tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, sehingga menimbulkan rasa kecewa. Ya, ini faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Ya. Ini kita ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan daripada konsumen saat konsumen itu mendapatkan produk yang diinginkannya. Ya. Nah, ini berhubungan dengan kualitas produk. Untuk kualitas produk itu konsumen dia akan merasa puas terhadap produk yang didapatkannya. Karena apa? Produknya baik, ya, kualitasnya baik, dengan daya tahan tinggi, keandalannya, desainnya juga menarik. Ya. Nah, kemudian juga untuk kualitas pelayanan, ini berhubungan dengan kecepatan. Bagaimana kecepatan daripada SDM ya yang ada, kemudian juga ramah, kemudian juga bisa tepat. Kemudian harga. Untuk harga ini juga sangat mempengaruhi terhadap kepuasan konsumen. Kenapa? Dari harga tersebut itu dia konsumen akan merasa puas jika dibayarkan sesuai dengan manfaat yang ada di dalam barang tersebut. Kemudian adanya juga faktor emosional. Untuk faktor emosional ini, kita selaku konsumen kita akan merasa bangga, kita akan merasa senang ya jika produk itu betul-betul sesuai dengan harapan kita dan kita dapatkannya dengan adanya kemudahan dan kenyamanan saat kita mendapatkan produk yang kita inginkan. Kemudian ini indikator untuk kepuasan. Indikator untuk kepuasan konsumen ini ada beberapa. Jadi adanya kepuasan kita terhadap kualitas produk, kemudian bagaimana juga terhadap pelayanan dan kepuasan terhadap harga. Dari indikator ini ada juga bagaimana keinginan daripada membeli kembali. Ya, dengan adanya rasa puas itu, maka konsumen akan berpikir yang positif terhadap produk atau barang tersebut, sehingga ada keinginan untuk membeli produknya kembali. Nah, kemudian juga dengan adanya seperti itu, dia bisa memicu untuk memberikan rekomendasi, misalnya seperti kalian, Mas Dani, ya, saat bertemu dengan Petra mau beli kaos, udah, saya punya pengalaman yang baik, beli itu di toko A misalnya, meski bagus, harga terjangkau, kualitas baik. Artinya apa? Dengan sukarela Mas Dani merekomendasikan kepada temannya Mas Petra ya untuk membeli produk di tempat tersebut berdasarkan pengalaman positif daripada kita ya. Jadi demikian untuk kita hubungan kepuasan dan kesetiaan konsumen. Ini kita selanjutnya masuk dalam analisis kasus ya.
ini Ibu ambil studi kasus dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas dari konsumen. Ini Ibu ambil kasus kepada pelanggan kedai kopi lokal. Yang pertama yang kita analisis adalah permasalahan. Jadi apa permasalahan yang dihadapi dalam kedai kopi lokal tersebut? Nah, ternyata permasalahan yang dihadapi ya, jumlah pelanggannya ini semakin menurun ya, bukannya malah meningkat. Dan rasa kopinya juga tidak konsisten. Tidak konsisten artinya oh hari ini nikmat, kok besok mungkin gulanya kurang ya, gitu. Artinya rasanya tidak konsisten dan pelayanan itu masih lambat untuk di kedai kopi tersebut. Dan kemudian kita saat kita ke kedai, kita kan ingin ada snack-snack yang lain, ada variasi menu. Tapi di situ tidak banyak variasi menu. Jadi ini adalah menjadi permasalahan yang kita analisis yang ada di dalam kedai kopi lokal tersebut. Nah, kemudian mengapa masih ada pelanggan yang loyal dengan kondisi seperti itu? Ini juga kita analisis, artinya masih ada nih beberapa yang masih ada data di situ. Oh, kita analisis ternyata suasana kedainya nyaman, kemudian pelayanannya juga ramah. Jadi hal seperti itu membuat kita sebagai konsumen kita senang. Kemudian juga kita di situ sudah memiliki hubungan yang baik dengan suasana kedai dan kita sudah memiliki kepercayaan terhadap kedai. Kemudian apa ini solusinya dari permasalahan ini dan dari yang kita analisis mengapa masih ada juga yang beberapa yang setia ya datang ke situ. Nah, ini solusi yang bisa kita lakukan. Ini kita menetapkan standar daripada kualitas produk agar rasanya tetap konsisten ya, karena tadi kan rasanya belum konsisten. Kemudian juga kita bisa meningkatkan kecepatan pelayanan ini melalui pelatihan karyawan dan menambah variasi menu daripada snack ya, misalnya snack yang ada di dalam kedai tersebut. Nah, kemudian juga kita lakukan promosi dengan memanfaatkan media sosial untuk promosi, misalnya bisa melalui TikTok, bisa melalui Facebook ya, atau media sosial yang lainnya. Dan kita juga bisa memberikan program loyalitas. Program loyalitas misalnya kita bikin member atau kita bikin program 5 kali datang ya gratis 1 kali minum kopi misalnya ya, itu adalah bagian daripada strategi promosi. Dan kita juga menampung dan menindaklanjuti daripada saran kritik membangun sehingga apa untuk bisa mendapatkan perubahan daripada permasalahan yang ada menjadi lebih baik lagi. Dari analisis kasus dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas ini yang ada pada pelanggan di kedai kopi lokal, ini Mbak Ibu ingin kita diskusi ya. Ini kita diskusi kelompok, kita bikin, ini kan kalian hadir semua mahasiswa ya, kita bikin 4 kelompok. Dari 4 kelompok ini kita bagi aja nih supaya lebih mudah ya. Silakan. Ya, dibalik saya. Ini kalian analisis ya sesuai dengan tadi permasalahannya. Kemudian masih ada juga beberapa yang datang. Kemudian solusinya apa ini menurut kalian? Ya, silakan kalian diskusikan dari masing-masing ini. Ya, silakan kalian diskusikan. Ini tadi kita sudah diskusi kelompok ya. Jadi dari 4 kelompok kalian sudah berdiskusi
sehubungan dengan diskusi kelas, jadi faktor yang paling mempengaruhi kepuasan dan loyalitas. Kemudian juga mengapa sebagai pelanggan itu masih ada yang loyal ya, beberapa. Dan jika Anda pemilik kedai tersebut, itu apa nih yang menjadi solusi daripada prioritas. Untuk 4 kelompok ini Ibu beri kesempatan untuk 2 kelompok saja yang menjawab ya, tapi nanti 4 kelompok hasil daripada diskusinya itu nanti tetap kalian kumpulkan ya. Baik, ini Ibu beri waktu kelompoknya, silakan. Kelompok siapa ini? Ibu. Oh ya, silakan. Kelompok berapa? Saya dari kelompok 1, Bu. Saya Ya. akan menjawabnya menurut kelompok 1. Jawabannya yang pertama, menjaga kualitas produk agar tetap konsisten dan sesuai dengan harapan konsumen. Ya. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan layanan yang cepat, ramah, dan responsif. Ya. Yang ketiga dan terakhir, untuk mengembangkan inovasi produk melalui penambahan variasi menu atau fitur sesuai dengan kebutuhan pasar. Mungkin dari kelompok 1 itulah yang bisa kami berikan jawabannya. Ya, itu jawaban singkatnya ya. Baik, untuk kelompok 1. Ada kelompok yang lain lagi ingin jawab ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3, Bu, izin menjawab. Ya, silakan. Yang pertama itu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui komunikasi yang baik, layanan penjual, dan memberikan apresiasi kepada pelanggan setia. Yang kedua, meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan konsisten. Yang terakhir itu ada memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi pemesanan, pembayaran digital, dan media sosial untuk mempermudah layanan serta memperkuat hubungan dengan konsumen. Ya. Baik, terima kasih ya. Dari oleh kelompok dan tadi sudah diwakili oleh yang 2 kelompok 2 dan 4 itu nanti tetap kita kumpulkan semua dari kelompok 1, 2, 3, 4 jawabannya ya, hasil daripada diskusi pertemuan kita perkuliahan di hari ini. Nah, dari jawaban kelompok 1 dan kelompok 3 artinya bahwa hasil diskusinya kepuasan hari ini adalah loyalitas kita untuk di sepanjang waktu ya. Jadi kepuasan konsumen itu menentukan keberhasilan daripada perusahaan. Kemudian juga loyalitas konsumen itu terbentuk ya dari pengalaman positif kalian. Apakah ada pengalaman positif maupun pengalaman negatif dari pengalaman itu. Dan perusahaan juga harus tetap menjaga kualitas produk, pelayanannya, dan hubungan dengan pelanggan. Dan pelanggan juga yang loyal akan menjadi aset yang penting karena apa? Meningkatkan pembelian ulang dan promosi dari mulut ke mulut. Jadi di sini dari kasus yang ada ya yang kalian sampaikan tadi adalah pelanggan yang puas dia akan kembali. Kemudian pelanggan yang loyal akan membawa yang lainnya ya begitu. Nah, dari ini semua apakah ada yang ingin kalian tanyakan untuk materi perkuliahan kita tentang kepuasan dan kesetiaan konsumen hari ini? Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, cukup. Baik. Sebelum kita tutup untuk perkuliahan kita hari ini, ini tugas untuk kalian ya. Ini tugasnya kalian ini adalah tugas individu. Jadi masing-masing dari kalian ini membuat video tentang analisis kasus ya seperti contoh tadi. Kasusnya tentang apa saja boleh, tapi materinya adalah tentang kepuasan dan kesetiaan konsumen. Nah, kalau untuk tempatnya misalnya
bisa di kedai kopi, ya, bisa juga di toko atau apapun itu silakan. Itu nanti kalian bikin video durasinya 3 sampai 5 menit saja. Jadi kalian sampaikan apa itu dari analisis kalian, pengalaman kalian berdasarkan kepuasan, sangat puas atau tidak puas atau kecewa, ya, berikan alasan. Jadi kalian bikin videonya, ya, kalian bikin alasannya. Nah, untuk tugas ini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Ya, cukup, artinya udah paham ya akan menjadi tugasnya. Jadi seperti tadi, seperti tugas diskusi kelompok, ya, tapi kalian masing-masing hanya divideokan berdasarkan pengalaman kalian masing-masing. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan perkuliahan kita hari ini. Terima kasih semuanya. Nanti kita sampai jumpa lagi untuk pertemuan berikutnya. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.